melihat luar biasa. Tuhan katakan, aku akan berperang bagi Israel. Supaya dunia mengetahui Allah Israel itu Allah yang perkasa. Saudara-saudara, nanti pada saat itu, kalau sampai waktunya, saudara-saudara, kalau sampai waktunya, Tuhan akan membawa kita semua terbang ke angkasa di dalam rapture, pengangkatan ke udara. Maka pada saat itu orang Kristen sudah diselamatkan dari sengsara besar ini, dari penghukuman dunia. Maka Tuhan akan menyatakan kepada Israel betapa kasih setianya yang dijanjikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Pada saat itu dunia akan mengetahui siapa Allah Israel. Dan selain daripada itu orang Israel sendiri akan mengerti, oh kita perlu Tuhan kita, Tuhan nenek moyang kita. Sekarang orang Israel, anak-anak muda Israel tidak mengetahui Tuhan. Mereka itu sebagian sudah atheist, saudara-saudara. Tidak tahu Tuhan, tidak mau tahu Tuhan Israel. Tapi ada satu hari sesudah peperangan itu, nanti dia akan buka mata dan melihat dan dia memerlukan Allah Israel ini. Pada saat itu akan bangkit pikirannya, kita harus membangun tempel yang ketiga. Kalau tempel yang ketiga sudah ada, kita masih di sini, wow saudara-saudara. Kita sudah masuk di itu tadi yang saya katakan, 7 tahun kesengsaraan besar. Karena begitu tempel ada, begitu korban sembelihan dan korban santapan akan dilakukan. Kalau sudah masuk di situ, wow saudara-saudara, banyak kita akan mendengar dan melihat orang Kristen disengsarakan, orang Kristen dibelah. Jangan mau ketinggalan saudara-saudara. Itu sebelum peperangan Yehezkiel 38 dan Yehezkiel 39. Saudara-saudara, saya mendengar ada satu peperangan lagi yang kita hadapi. Yaitu peperangan Mazmur 83. Saya tidak bacakan di sini terlalu panjang saudara-saudara. Peperangan Mazmur 83 ini adalah peperangan, kalau saudara baca dalam Mazmur 83, itu bangsa-bangsa ditulis di situ yang akan memerangi Israel, lain dengan bangsa-bangsa yang berada di Yehezkiel 38 dan 39, lain. Itu Mazmur 83 peperangan itu adalah peperangan dengan bangsa-bangsa sekitar Israel, jadi tetangga-tetangganya. Saudara-saudara, sekarang saja mungkin saudara mendengar sudah dari berita. Banyak berita, ikutin berita Timur Tengah, maka engkau akan mengetahui kita mendekati akhir zaman. Saudara-saudara, di perbatasan dengan Gaza, saudara-saudara, di perbatasan dengan Gaza, di sana ada Hamas. Dan di Hasbullah ada di Libanon, perbatasan Libanon ada Hasbullah. Saudara tahu Hasbullah dan Hamas ini musuh besar Israel. Mereka mengarahkan bukan 40, bukan 400, bukan 4.000, 40.000 misal. 40.000 misal diarahkan kepada Israel. Sekarang ini sudah itu 40.000 misal sedang dihadapkan kepada Israel. Saudara-saudara, sewaktu-waktu peperangan ini akan terjadi. Dan saya kadang-kadang pikir bagaimana Israel menghadapi 40.000 misal yang diarahkan ke dia. Bagaimana caranya dia akan berperang ini. Kita akan menantikan dan kalau diizinkan Tuhan kita akan melihatnya. Saudara-saudara, itu sebelum terjadi peperangan Yehezkiel 38 dan 39. Jadi mungkin yang dahulu akan terjadi itu peperangan Mazmur 83. Kita akan melanjutkan ke 4. Kekaisaran Romawi akan tampil sebagai satu kekuatan politik. Saudara-saudara, aneh ya. Kita sudah tidak pernah mendengarkan kekuasaan Romawi, kekaisaran Romawi. Tetapi firman Tuhan demikian. Saya akan bacakan Wahyu 17 ayat 9 dan 10. Wahyu 17 ayat 9 dan 10. Yang penting di sini ialah akal yang mengandung hikmat. Ketujuh kepala itu adalah 7 gunung
Di atasnya perempuan itu duduk. Saya baca sampai di sini dulu, saudara-saudara. Tentu saudara pikir, ini saya tidak bicarakan hari ini, cuma saudara mungkin akan bertanya, siapa perempuan itu yang duduk? Ketujuh kepala itu adalah 7 gunung, yang di atasnya perempuan itu duduk. Jadi perempuan ini duduk di atas 7 gunung. Saudara-saudara, perempuan ini siapa? Perempuan ini ditulis dalam Wahyu, dikatakan dia adalah pelacur besar. Kenapa dia katakan pelacur besar? Karena perempuan ini menggambarkan gereja di akhir zaman. Gereja di akhir zaman akan ada satu gereja, bukan satu gedung gereja, ada satu gereja di seluruh dunia ini yang menentang firman Tuhan. Jadi apa yang tidak dibolehkan oleh firman Tuhan itu dia izinkan, oke dia. Bagi dia, jadi dia kompromi dengan dosa. Gereja yang kompromi dengan dosa, Tuhan mengatakan dia pelacur besar. Itu bukan tujuan saya hari ini. Mari kita baca sekali lagi. Yang penting di sini ialah akal yang mengandung hikmat. Ketujuh kepala itu adalah 7 gunung. Yang di atasnya perempuan itu duduk. Ketujuhnya adalah juga 7 raja. 5 di antaranya sudah jatuh. Yang satu ada. Dan yang lain belum datang. Yang satu ada dan yang lain belum datang. Dan jika ia datang, ia akan tinggal seketika saja. Kalau dia datang, dia cuma tinggal sebentar saja. Saudara-saudara, pada zaman Yohanes waktu dia menulis Wahyu ini, itu kira-kira tahun 95 sesudah Masehi. Tahun 95 sesudah Masehi, sesudah Tuhan Yesus. Itu pada saat itu saudara-saudara, 5 negara yang berkuasa di dunia itu sudah tidak ada. Yaitu Mesir, Asyur, Media Persia, Babel, dan Yunani. Jadi Mesir, Asyur, Media Persia, Babel, dan Yunani ini sudah tidak ada. Jadi bagi saudara yang membaca ini, kita lupakan aja. Kalau saudara tidak mau ingat, lupakan aja. Memang pada saat ditulis Wahyu, dia sudah tidak ada. Tapi yang kita harus perhatikan apalagi yang akan datang. Tetapi Romawi yang masih ada. Pada saat itu Romawi masih ada. Jadi pada waktu Yohanes menulis nubuatan ini, 5 dari negara-negara yang saya sebut tadi itu sudah tidak ada. Yang ada hanya Roma. Pada saat itu masih ada Romawi. Sorry saudara-saudara, saya karena membaca bahasa Inggrisnya sering dikatakan Roman Empire. Jadi saya ingat Roma, harusnya Romawi. Saudara-saudara, Romawi masih ada pada saat itu dan akan muncul kembali. Akan tampil kembali di akhir zaman. Ini juga dikatakan di dalam Daniel 9 ayat 26. Daniel 9 ayat 26 ini kita harus membaca di dalam bahasa Inggris. Kenapa saudara-saudara? Karena di dalam bahasa Inggris itu kita bisa menangkap sesuatu. Tapi kalau saya baca di dalam bahasa Indonesia itu, benar-benar saya tidak menangkap sesuatu bahwa kekaisaran Romawi itu akan timbul kembali. Mari kita baca itu di dalam bahasa Inggris. Daniel 9 ayat 26. And after the 62 weeks, Messiah shall be cut off, but not for himself. And the people of the prince who is to come, shall destroy the city and the sanctuary. Saudara-saudara, sebetulnya kita itu membacanya begini. But not for himself, and the people of the prince shall destroy the city and the sanctuary. Who is to come? Who is to come itu dia akan datang di akhir zaman. Saudara-saudara, ini belum cukup jelas lagi. Kalau kita mengingat patung yang dimimpi oleh Nebukadnezar. Patung yang dimimpi oleh Nebukadnezar. Nebukadnezar pada saat itu begitu ngamuk, saudara-saudara, heran raja itu. Dia mimpi, dia bangun besok pagi dia lupa. Dia lupa semua apa yang dia mimpi. Udah gitu dia marah. Saudara-saudara, raja yang dulu-dulu itu sok maunya saja.